Sobat Sehat semuanya, gimana kabarnya nih? Halo, dari aku Yosua akan menemani kita semua dalam lebih kurang 15 menit ke depan nih kita akan ngebahas satu podcast dengan topik yang menarik, berbangsa dan bernegara. Oke, Sobat Sehat semua, kalau kita bicara tentang bangga berbangsa dan bernegara, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia ya harus menerapkan ini ya, terutama karena negara Indonesia ini adalah negara yang kaya akan warisan sumber daya alam, budaya, bahasa, bahkan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang saat ini sedang berkembang pesat juga di negara kita. Ternyata banyak hal yang bisa kita banggakan tentang negara kita ini. Banyak sekali ikon yang sudah terkenal di internasional sana tentang negara Indonesia. Oke, karena topiknya sangat menarik, kali ini pun juga kita akan mengundang narasumber-narasumber kita yang oke, kita undang dari Padang, dari Riau. Saya nggak akan bahas sendirian, langsung aja kita panggil teman saya yang pertama, Kak Valinda. Halo, dari Kak Yosua. Di Pekanbaru ya, Kak ya? Yap, betul sekali. Salam dari Pekanbaru. Kalau dari Kak Valin, kira-kira apa nih yang kita mau bahas tentang bangga bagi Indonesia? Mungkin kalau membahas tentang bangga berbangsa dan bernegara itu ada satu warisan budaya yang sudah lama kita kurang apresiasi. Apa tuh, Kak? Bahasa Indonesia. Menarik. Monggo, faktanya gimana? Jadi bahasa Indonesia itu adalah satu-satunya dialek bahasa Melayu dalam rumpun Austronesia yang masuk dalam daftar jajaran 10 bahasa terbanyak dipakai di dunia. Jadi bahasa Indonesia itu banyak dipakai di Australia, di Selandia Baru, juga di Vietnam. Bahkan di Vietnam ini bahasa Indonesia itu jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Luar biasa kan? Dan juga tuh ada aktor Hollywood, Chris Hemsworth, kakak tahu? Ya, pemeran Thor ya. Nah, dia itu betul. Boleh kan? Dia pasti berbahasa Indonesia. Coba bayangkan. Baru tahu. Nah, iya. Jadi karena mungkin negara kita kan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, jadi penyebaran penduduknya juga banyak, makanya bahasa Indonesia itu juga banyak dipakai di luar. Nah, ada beberapa fakta mencengangkan nih yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi bahasa Indonesia itu sudah dipakai di 54 negara, bahkan di 54 negara ini ada yang namanya program studi bahasa Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan program studi bahasa Inggris, nah kalau di negara lain itu mereka belajar bahasa Indonesia. Bayangkan kayak Inggris, Amerika, Kanada, Jepang, Korea Selatan, mereka belajar bahasa Indonesia gitu. Dan juga kakak tahu kan Wikipedia, familiar kan? Kita nyari-nyari info di Wikipedia. Nah, kan ada urutan bahasanya. Nah, bahasa Indonesia itu ada di urutan nomor 25 dari 250 bahasa asing. Coba luar biasa kan? Nah, kalau di Asia dia itu ada di urutan ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Nah, juga ada yang namanya program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, ini tuh ada di 41 negara dengan 72.000 pembelajarnya. Jadi banyak banget yang belajar bahasa Indonesia. Jadi visi dari Bung Karno dulu, beliau ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional itu sudah kelihatan hilalnya. Gitu. Tapi kan semakin iring perkembangan zaman ya, kayak perkembangan zaman semakin banyak pengaruh-pengaruh dari luar sana, termasuk ada bahasa asing. Nah, gimana cara kita menyikapi terhadap gempuran bahasa asing ini buat kita, terus generasi Z, terus semua penduduk Indonesia? Mungkin ada saran dari Kak Fatih, silahkan. Jadi memang ya sekarang itu masalahnya kita itu merasa lebih tinggi derajatnya kalau kita bisa bahasa asing, ya kan? Jadi bahasa Indonesia itu dipandangnya sebelah mata, pokoknya dianggap remeh yang cuma bisa bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu adalah jati diri kita. Nah, mungkin dari nomor satu itu dari kesadaran dari dalam diri ya untuk tetap melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga ada juga peran dari orang tua, terus juga lingkungan sekitar yang misalnya orang tua nih diajarkan dulu bahasa Indonesia ke anak, jangan langsung bahasa Inggris gitu kan. Terus juga peran dari guru dan dosen juga di sekolah, di kampus untuk menciptakan suasana yang menyenangkan ketika mengajarkan bahasa Inggris. Jadi murid, mahasiswa itu masa menyenangkan belajar bahasa Inggrisnya. Oke. Aduh, makasih banyak ya Kak Fatih buat informatifnya. Terima kasih. Nah, Sobat Sehat semua, setelah kita sudah berbincang tentang bahasa Indonesia, rasanya kurangnya kalau kita belum ngebahas tentang produk-produk lokal, ngebahas tentang
apa-apa saja sih buatan-buatan asli di negara Indonesia. Saya punya teman seorang dokter di CPNS Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang. Halo Kak Devi, gimana kabarnya? Halo Bang Yusua, semangat banget Ya nih lama ya kita udah nggak jumpa ini. ya, sehat di sana? Iya sehat, Alhamdulillah. Nah, kita mulai bahas tentang produk lokal yang sudah mendunia. Selain dicintai sama orang asli Indonesia, juga dicintai nih sama penduduk dunia. Sebut aja salah satu produk mie instan yang wow banget. Siapa sih yang nggak tahu sama produk yang satu ini? Selera aku banget kan? Kemana-mana, kalau keluar negeri, mentok-mentok nyarinya ya itu lagi. Karena emang cocok kan sama lidahnya orang Indonesia. Ini ternyata sudah diekspor ke lebih dari 100 negara di dunia dan produksinya itu mencapai 15 miliar bungkus per tahunnya. Banyak banget kan? Nah, diekspornya itu salah satunya ke negara seperti Australia, negara-negara di Eropa, Afrika juga pada beberapa negara tersebut memproduksi langsung makanan tersebut. Nah, ada lagi nih yang baru-baru ini bikin geger salah satu produk asli Indonesia. Tahu nggak Bang? Apa tuh geger? Wah, gimana nih? Nah, salah satu merek dari permen asli Indonesia sukses bikin anak Indonesia bangga sudah jadi permen yang dikonsumsi oleh astronot dunia saat bertugas di International Space Station. Satu lagi nih Bang, brand kopi terkenal dari Indonesia sukses bikin kopi asal Indonesia diminum di 80 negara. Pokoknya semua produk lokal bikin Indonesia bangga. Hebat banget kan Bang? Tepuk tangan buat Indonesia. Wah, hebat banget. Aduh Kak Devi, saya baru dapat fakta yang luar biasa hari ini. Semakin salut sama produk asli Indonesia. Nah, kalau yang produk kebanggaan Indonesia yang melestarikan budaya dengan produk handmade, UMKM atau handmade ya, buatan tangan gitu. Kak Devi mungkin ada data untuk itu? Nah, tentu ada dong. Ada brand-brand lokal yang mengusung topik utama penyelarasan antara alam, seni, dan budaya. Produk mereka hadir berupa tenun ikat yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal sama tenun ikat asli Indonesia ya? Pada intinya, semua brand-brand lokal ini bertujuan untuk memperkenalkan tenun ikat sebagai budaya asli dari Indonesia kepada generasi muda, juga kepada dunia luar. Nah, untuk kain tenun sendiri, brand lokal ini menggunakan bahan-bahan yang alami. Nah, salah satunya seperti pewarnaan menggunakan kunyit, terus produksi dari benang-benangnya asli dari Jawa Timur, dan pengrajinnya adalah penenun asli dari Flores, dan barang-barang yang seperti buat dekor rumah, salah satunya adalah kayak rotan-rotan yang berasal dari Kalimantan Barat. Nah, untuk kain tenun sendiri itu bisa dibuat untuk berbagai macam aksesoris, salah satunya pakaian, kemudian strap masker, dan lain-lain. Nah, untuk dekorasi rumah, Bang Joshua bisa nih melirik salah satunya, yaitu anyaman bantal untuk sarung kursi. Nah, kalau masalah itu jangan khawatir Bang, tinggal pantengin aja smartphone-nya, buka aplikasi e-commerce, tentunya aplikasi e-commerce dari Indonesia asli. Tinggal scroll, masuk keranjang, bayar, dan duduk anteng aja di rumah. Barangnya langsung datang. Nah, e-commerce asli dari Indonesia ini punya lebih dari 11 juta penjual dan hampir 100%-nya UMKM lokal, Bang. Keren banget kan? Wah, kalau udah kayak gini ceritanya, sudah kita bahas tentang produk asli, kita sudah jelasin cara membelinya, apa kita nggak makin bangga. Bahasa sudah kita bahas, produk asli sudah kita bahas. Sudah nggak sabar nih pengen langsung belanja Kak Devi. Makasih banyak loh ya buat promosinya, buat semangatnya. Sukses terus di Padang. Nah, Sobat Sehat semua, kita sudah membahas tentang
produk lokal Indonesia, membahas tentang kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Saya semakin lama semakin bangga dengan bangsa dan negara kita. Nah, sekarang kita mengundang satu lagi narasumber. Kita dari Padang, ada Dr. Atika, CPNS dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang. Kita mau bahas-bahas gimana ya sikap kita mempertahankan, melestarikan, dan terus memupuk rasa cinta tanah air. Monggo Kak Atika, gimana? Mungkin ada yang mau dibagikan buat kita, silahkan. Jadi sama seperti yang disampaikan Kak Fali dan Kak Devi tadi, banyak sekali hal-hal istimewa yang dimiliki oleh bangsa kita. Dan pastinya ini akan membuat kita semakin bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, kalau kita misalnya sudah cinta dan bangga sama bangsa ini, kita secara otomatis tindakan ataupun perilaku kita sehari-hari itu secara langsung maupun tidak langsung arahnya ke arah menjaga dan memajukan bangsa kita. Misalnya nih, Bang Yosua mau beli pakaian atau tas atau keperluan sehari-hari, biasa beli produk lokal atau luar negeri? Produk lokal dong ini, saya pakai batik mas. Oke, betul. Produk dalam negeri banyak sekali yang sekarang berkualitas. Bahkan produk UMKM-nya banyak yang memiliki desain, inovasi, dan kreativitas yang kekinian. Nah, sama nih seperti sifat penjualnya yang ramah, kan masyarakat Indonesia terkenal ramah nih. Betul. Nggak kalah ramah di kantong, Dan. Oke, betul banget ini perannya ininya buat kita ya, semangat motivasinya buat kita. Terus gimana Kak? Nah, kalau bisa kita semua beli produk dalam negeri, dampaknya kita secara nggak langsung ikut andil dalam perekonomian bangsa. Misalnya kita beli satu produk dalam negeri, satu produk lokal. Di dalam tersebut ada satu atau beberapa ratusan atau bahkan ribuan pekerja Indonesia yang pendapatannya dari satu bank. Jadi bayangkan jika seluruh 278 juta penduduk Indonesia sekarang semuanya saling mendukung dan semuanya membeli produk dalam negeri, otomatis kesejahteraan dan perekonomian kita pasti makin meningkat. Berarti semacam sistem gotong royong dan saling membantu ya Kak Tika ya. Dengan melakukan hal yang kecil, kita bisa memberikan dampak yang besar buat negara Indonesia. Apalagi nih Kak, sikap yang bisa kita pertahankan dan kembangkan. Nah, agar bangsa yang kita cintai ini semakin maju dan dapat bersaing di dunia global, semua anak bangsa harus semuanya saling bekerja dan belajar lebih giat untuk meningkatkan kompetensi dirinya, agar bangsa kita semakin harum namanya di dunia internasional. Misalnya nih, sudah banyak sekali loh Bang, seniman kita, para atlet, ataupun para peneliti-peneliti kita yang namanya sudah harum dan bahkan disegani di mata dunia. Dan tentunya mereka semua tersebut membawa nama baik bangsa kita, bangsa Indonesia. Gitu Bang. Oh, berarti kita sebagai penduduk Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang bangga berbangsa dan bernegara dengan semua kekayaan dan tradisi dan budaya yang kita punya, kita harus tetap terus belajar, berkarya, berdaya juang, meningkatkan kapabilitas dan kemampuan kita. Dan yang paling utama yaitu ya menjaga nama baik ya, Katika ya. Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia di mata dunia, di mata internasional. Ya karena itu tadi, kita kan cinta. Jadi nggak mungkin kita ingin mempermalukan negara kita sendiri. Ya kan, itu bukti dari rasa cinta kita. Oke sobat sehat semua. Namun, jangan berkecil hati, kita masih akan ketemu di podcast-podcast kita selanjutnya yang pasti membahas topik-topik lain yang menarik sebagai bangsa dan negara Indonesia. Nah, saya simpulkan ya, dari podcast kita kali ini, kita harapkan kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kita sebagai nilai bela negara. Tentunya masih banyak kebanggaan dan kebangsaan Indonesia yang harus kita lestarikan. Budayanya dan segala hal yang tidak dapat kita bahas mungkin dalam satu kali pertemuan saja. Kita berharap dengan semua yang dimiliki oleh Indonesia tadi, kita bisa membanggakan dan kita bisa melestarikan serta mewariskannya kepada anak cucu kita nanti. Harus bangga ya Sobat Sehat semua untuk jadi warga negara Indonesia dan harus bangga untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Saya Yosua Simarmata, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa, terima kasih.